Assalamualaikum. Seperti biasa kalau perginya kita keluar gelap-gelap begini, tandanya kita mau perjalanan jauh. Tapi kali ini benar-benar jauh, melebihi dari yang biasanya kita pergi ke Bandung. Kali ini kita mau ke Dieng. Jadi ke Dieng itu kita berangkat jam 2 apa jam 3 gitu. Udah cus nih, Jakarta aja masih gelap coba. Dan kebetulan banget pas kita berangkat itu cuacanya lagi mendung. Jadi gelap seperti ini, seperti horor gitu ya. Film horor kan kayak gini ya. Nah, ini kita udah di rest area nih karena belum sarapan. Jadi kita istirahatan dulu. Setelah beberapa jam, tara, nyampelah kita di Deswita. Apa Deswita? Artis? Bukan. Deswita bukan artis. Deswita itu disingkat oleh mereka itu jadi desa wisata. Ini desa wisata Kembang Langit. Jadi tapi masuk sini itu kita nggak mesti bayar ya. Masuk aja kayak biasa ngelewatin jalan gitu. Dan kebetulan emang mapnya nunjukin lewat sini kita ke Dieng ya. Sebelum ke Dieng juga kita tuh udah cek-cek gitu kan kondisi mobil, jadi biar kita tuh pas berangkat itu bener-bener fit nih mobilnya, karena emang ternyata nih kondisi jalan ke Dieng ini, berangkat ke Dieng ini jalannya udah curam, jelek juga, sempit juga gitu, jadi butuh banget kondisi mobil yang benar-benar fit. Jadi kalau mau berangkat di Dieng kudu cek tuh ya kendaraannya, mau mobil mau motor, supaya aman nanti di jalannya. Jadi sebelum kita ke Dieng itu kan kita udah kepo-kepoin tuh YouTube orang, karena kan kita kondisinya emang mau naik kendaraan roda 4, jadi kita harus tahu nih kayak gimana sih ke Dieng tuh pakai mobil. Jadi kita jangan sampai salah nih. Dan emang kebetulan emang pas kita nonton juga semuanya tuh hampir semuanya ngebahas kondisi jalan ya. Jadi ada yang jalan jelek, ada yang jalan bagus. Nah, ini kayaknya kita nih yang kita jalanin ini adalah kondisi jalan yang emang curam, terus jelek juga nih jalannya. Mungkin kalau pulang nanti kita bakal beda lagi kan, pulangnya nggak lewat sini karena pengen tahu nih. Tapi walaupun begitu pemandangannya bikin kita nggak nyesel lah gitu lewat sini walaupun kondisi jalan kayak gitu ya. Dan satu hal lagi, kalau ke Dieng itu yang kita tahu itu pasti pada bilangnya dingin banget gitu. Sampai kita udah bilang sama anak-anak, nanti bakal dingin loh. Kita bakal pakai baju yang biasa kita keluar negeri. Coat itu bakal dipakai, sarung tangan dipakai, kupluknya dipakai. Dan ternyata pas turun tuh anak-anak sampai bilang, kok nggak dingin pas kita lagi melipir nih di masjid-masjid gitu kan, anak-anak mau buang air kecil, buang air besar gitu kan. Kok nggak dingin sih? Katanya dingin. Dan ternyata kan emang bukan di tempat selain Diengnya gitu ya. Jadi yang emang dingin tuh ya Diengnya aja gitu kan. Dan satu hal lagi yang bikin kita makin seru tuh perjalanannya karena apa? Kita liburannya komplit. Jadi dari mulai Abang Raffi, Kak Idel, Ibrahim, Alesya, Ayah, Bunda, jadi semua ikutan. Jadi kalau jalan-jalan jauh gini kan jadi seru gitu.
Nah, ini tanda-tanda suhu mulai dingin sudah kelihatan ya dari penampakan kabutnya. Itu sampai Ibrahim aja Bunda takut karena kabutnya tuh udah gelap banget kan. Udah hampir menutupin jalan. Jadinya berasa horor kali. Padahal kan kalau kayak gini tuh kayak seru. Zaman dulu kan kalau ke puncak suka banyak kabut ya. Sekarang tuh kayak udah jarang lihat kabut kan. Mungkin karena kondisi banyak pemukiman ya. Tuh lihat, masya Allah itu mata kayaknya nggak mau merem lihat terus kayak rugi kalau merem. Mau lihat atas. Kebayangkan udah di gunung, kabut, hujan, cocok banget. Terus ngeliat pemandangannya kayak begini, masya Allah. Enak banget pun rumah di situ ya. Dingin. Dingin. Kita gak usah pakai AC. Tinggal dibuka udaranya. Hemat. Kacanya tinggal dibuka, kita tinggal tidur. Udah, jangan deket-deket. Diam dulu ya, jangan biar aku. Apa kita balap? Ngeri aman. Kok miring-miring? Nah, namanya juga tanjakan kali ya. Jadi ada truk gitu nggak kuat nanjak. Mau nggak mau kita harus nungguin dia dulu daripada kita ngeri kan deket-deket. Tiba-tiba kalau dia mundur gimana? Jadi emang kalau nanjak-nanjak itu yang perlu hati-hati kayak begini nih. Jadi kita harus sabar menanti. Nah, ini udah lewat yang depan. Jadi truknya juga ngerti. Mungkin dia ngerem dulu nunggu kita lewat. Mungkin dia baru nyoba lagi setelah kita lewat. Yang paling penting lagi kalau perjalanan jauh itu adalah apalagi kalau bawa anak kecil kita perlu bawa makanan yang cukup banyak. Pokoknya cemilan kesukaan mereka deh yang kira-kira pasti mereka makan. Dan apalagi kan kondisinya ini kita ngelewatin hutan kayak begini kan. Jadi bakal jarang banget ketemu tempat makan. Dan pastinya kita kan bakal lapar terus. Nah, ini kayak lagi masang kabel buat internet gitu kali, biar jadi di sini itu bisa internetnya masuk. Karena pernah tuh kita lagi lihat-lihat hotel gitu, pas ditanya wifi-nya ada nggak? Nggak ada. Waduh, kan lumayan ya kalau yang bawa anak kecil yang kayaknya kesel di jalan, terus tiba-tiba nyampe hotel mereka cuma bisa lihat pemandangan, tapi kalau pas lagi pengen nonton nggak bisa ngapa-ngapain, megang handphone nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah ini bocil udah nggak tahan tuh kebelet banget pipis. Akhirnya kita melipir. Nah kondisi juga pas melipir tuh udah dingin. Cuman ya namanya juga toilet umum ya. Jadi kebersihannya kurang. Sebenarnya sih bukan toilet umum yang buat berbayar gitu ya. Tapi ini toilet masjid gitu. Karena udah nggak tahan. Namanya juga bawa bocil. Ya udah yang ada aja kita melipir. Lanjut lagi perjalanan melihat pemandangan yang indah.
Jadi selama perjalanan menuju Dieng itu, jadi kita lebih dominan melihat pemandangan alam daripada rumah penduduk. Jadi kita mikir nih, kalau jalannya kita di sini malam, nggak kebayang kan, kalau tiba-tiba butuh apa. Aduh, untung kita lewat sininya nggak malam. Jadi kalau mau yang ke Dieng, dikira-kira ya, yang pasti kita tuh maksimal aja sore udah nyampe di tempat tujuan. Bukan cuman karena mobilnya kenapa-napa, kalau butuh apa-apa susah. Cuman kan karena jalannya juga kan kondisinya kurang bagus nih kalau yang lewat sebelah sini ya. Jadi tanjakan juga, terus belum kabutnya. Aduh, pokoknya harus bener-bener prima semuanya. Nah, itu kayak penampakan yang bakal kita datengin tempatnya, daerah Diengnya. Dari sini kayak kelihatan tuh. Dan kita pikir juga ini kita lewat Wonosobo, karena kan biasanya kita lihat YouTube tuh Wonosobo, Wonosobo. Jadi kita pikir kalau ke Dieng pasti lewat Wonosobo. Dan ternyata enggak. Kita ini bukan lewat Wonosobo, guys. Jadi kita ini lewat yang lain, jadi jalur lain. Dan mapnya emang ngasih taunya lewat sini. Kita lurus ke sana. Ke sono. Jadi kalau pas lagi ngeliat pemandangan kayak begini tuh, terus penduduk-penduduk di sini kayaknya tenang banget hidupnya, cuman bertani, pergi ke kebun, udah gitu makan, pulang, setelah istirahat, mana dingin, lagi kan enaknya kayak di dalam kamar gitu kan, ngerengkel. Nah ini kita udah kelaparan, kita pengen kepoin nih tempe yang katanya terkenal di Dieng nih, tempe apa ya lupa namanya, pokoknya kayak tempe mendoan, cuman dia kayak keripik gitu, garing dimakannya. Dan kita khawatir takut susah cari makan, kita juga udah mulai bungkus-bungkus makanan. Jadi kita mau beli padang dulu. Di sini padangnya ada itu deh, ada ayam rendang gitu. Udah karena lapar juga, jadi ngeliat ayam rendang tuh kayaknya wow. Jadi kita pesen tuh semua yang kelihatan di mata enak. Ini apa, bandeng presto ya? Iya, Bandeng presto 2. ininya 2. Ya, yang dada, ayam rendang dada. Restonya 2. Hmm. Mbak, G. G. Ya. Bacem, Oh, tempe bacem. ada manis ada pedes. Biasanya kalau Pedes manis ya? makan cukup manis Setengah bacem jadi. ya, setengah bacem jadi ya. Oke guys, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke vlog berikutnya. Bye.